Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Coach Hadi. Sebentar, sebentar. Saya ada ini gangguan. Oke, saya mau sapa-sapa dulu aja nih. Selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Udah ada banyak banget nih yang gabung nih. Gimana kabarnya nih? Kabar hari ini luar biasa atau biasa di luar atau apa nih? Yuk, kita sama-sama kenalan yuk. Hari ini kabarnya gimana? Mantap Pak Franco. Sore Pak Hadi ketemu lagi habis dari YouTube. Mantap. Habis lagi spin ya Pak ya berarti ya. Terus selanjutnya nih ada lagi nih. Gimana nih kabarnya nih dari Bapak Ibu semuanya? Selamat sore Pak Josia, selamat sore Pak Imam, kabar baik. Ada yang udah mulai kasih plan buat trading nggak nih kira-kira nih? Udah ada yang nyiapin mau trading apa nggak nih di sore hari ini? Selamat sore Pak Faisal. Kita sambil nungguin Coach Hadi ya karena hari ini kita di webinar ini nggak mau ngajarin tapi kita mau sharing-sharing aja ya supaya Bapak Ibu juga terrefresh lagi nih namanya trading di futures market itu kan pasti ada resiko ya. Nah gimana sih caranya kita bisa menghindari resikonya? Kalau resiko itu kan nggak bisa dihilangin ya Bapak Ibu ya namanya resiko ya setiap kita di jalan tol, jalan kaki, mau apapun itu ya naik kendaraan itu pasti ada resiko juga. Nah, kita nggak bisa hilangin, tapi kita bisa minimalisir resikonya dengan cara apa? Ya kalau berkendara ya kita pelan-pelan, ya ngikutin rambu-rambu gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi jalan kaki ya kita nengok-nengok, sering nengok-nengok, jangan jalan kaki sambil HP-an gitu kan. Nah itu yang namanya kalau resiko di market juga kita nggak bisa hindari. Oke, lanjut lagi nih ada dari Pak Imam, lagi nyiapin trading plan gold nih, Coach. Coach tadi udah nyiapin trading plan belum nih? Mau Oh, udah trading apa nih? trading dari semalam. Oh, udah trading dari semalam, mantap. Oke, lanjutnya dari Pak David, probabilitas. Yes, betul. Namanya trading itu probabilitas. Hari ini kita mau sharing-sharing ya sama Coach Hadi ya. Ya, boleh. Oke, kita mau nanti ada Q&A juga dan nanti saya juga akan memberikan sedikit materi ini buat Bapak Ibu supaya juga Bapak Ibu bisa tahu nih kira-kira gimana sih cara menghindari malaikat maut. Ini ala saya ya. Jadi sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau nambahin, ada yang mau sharing lagi juga boleh gitu ya. Oke, Oke. Ya, jadi lanjut. pada sore hari ini yang akan sharing itu nanti Coach Florence ya. Nah, nanti materinya itu gimana sih cara kita menghindari malaikat maut pada trading yang namanya margin call. Karena margin call itu ini banget ya, banyak banget ditakutin sama para trader. Nanti mungkin bisa sharing juga apa sih penyebab dari margin call dan gimana cara menghindari dari margin call. Nah, sore hari ini Coach Florence udah siap ya? Oke, sudah siap dong. Oke, jadi saya yang Oke. pandu, nanti Coach Flo yang akan bawakan materinya. Silakan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau cek dulu suara saya jelas banget atau kurang jelas atau kekecilan. Jelas banget. Jelas banget ya. Ya, Oke, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat untuk screennya? masih belum ini. Ya, loading. Ya, apa sudah? Di duplicate boleh? Oke, sudah Oke, ya? sudah full. Oke, sorry nih. Oke, udah bisa ya? Sudah. Oke, kita akan membahas cara menghindari malaikat maut pada trading yang bernama margin call. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Bapak Ibu yang ada di sini. Pilih yang mana nih? Kalau saya kasih dua pilihan nih, pingin yang mana nih dari Bapak Ibu? Pingin yang pertama itu pilihannya nggak punya duit lagi, dana akunnya di trading, dana akun tradingnya habis, terus stres. Yang kedua dompetnya selalu tebel isinya. Terus
happy-happy sama keluarga, bisa jalan-jalan, weekend jalan-jalan, mau ke luar negeri, ke dalam negeri ya, atau keliling dunia ya, itu juga bisa. Atau akun tradingnya biru-biru, ayo mau yang mana? Coba saya cek sambil saya cek juga nih untuk eh chatnya nih yang masuk nih. Eh. Oke, dua, dua. Kok nggak ada yang milih satu ya? Oh ini Coach Hadi milih satu nih, bener nih. Coach Hadi pilihnya satu. Terus dua, pengen punya waktu sama keluarga. Oke. Siapa lagi ada yang pilih satu nggak? Ada nggak yang kepengen nggak punya duit gitu? Ada nggak yang pengen dana akunnya di tradingnya habis? Udahlah stres aja gitu. Loh, Bu Fadila beneran ini mau pilih satu, Pak Fadila atau Bu Fadila nih? Ada juga ternyata yang mau pilih satu ya. Pilih dua-duanya. Oke, kalau pilih dua-duanya susah ini Pak. Ini pengen sesi yang mana? Misalnya minggu ini pengen yang nomor satu, minggu kedua pengen dapat yang nomor dua gitu. Atau gimana? Oke. Nah, ini emang udah terlihat jelas ya. Jadi nggak perlu ditanya. Pasti semua orang itu kepingin yang nomor dua. Kepingin dompetnya isinya tebel. Kepingin bisa punya waktu banyak buat happy-happy sama keluarga. Kepingin juga punya akun trading yang biru-biru. Sekarang kan kalau misalnya happy-happy sama keluarga, dompetnya nggak tebel juga mau beli apa-apa juga bingung ya. Terus kalau misalnya dompetnya gimana caranya isinya biar bisa tebel? Selain bekerja, bisa juga dari kita memulai trading juga. Akun tradingnya tentu pengen yang biru-biru juga. Nah, saya pun juga kepingin yang nomor dua, Bapak Ibu. Gak mungkin kalau saya milih yang nomor satu. Saya juga pasti pengennya yang nomor dua. Nah, maka dari itu kita harus bisa yang namanya menghindari resiko. Seperti yang tadi saya bilang, kalau trading di futures market itu kita nggak bisa menghilangkan dari resiko. Kita nggak bisa tiba-tiba kita ngomong besok saya nggak akan kok dompetnya tebel, saya dompetnya kosong terus besok misalnya gitu. Atau nggak akan itu dana akun saya habis gitu. Karena misalnya saya punya dana unlimited gitu, tak terbatas. Saya nggak akan stres tuh besok gitu. Nggak mungkin juga karena setiap resiko, setiap kita hidup itu pasti ada resiko dan itu nggak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa kita minimalisir aja. Nah, kalau ngomongin tentang resiko, setiap trader itu pasti pernah yang mengalami namanya margin call. Atau kalau belum pernah mengalami, jangan sampai pernah mengalami margin call. Karena kalau misalnya trader ketemu sama yang namanya margin call, itu kayak ketemu sama malaikat maut ya. Pengennya menghindar, pengennya itu rasanya jangan sampai deket-deket sama aku. Jangan sampai jemput aku gitu ya. Jadi jangan sampai jemput akun tradingnya. Kalau bisa ya jangan sampai kena margin call. Nah, kita akan belajar dulu nih, sebenarnya apa sih itu margin call? Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini masih ada yang pemula, jadi baru memulai dan belum mengerti tentang margin call. Kita akan belajar dulu nih, margin call itu apa sih sebenarnya? Nah, margin call ini adalah sebuah sistem peringatan yang menunjukkan bahwa ekuitas akun tradingnya itu sudah nggak cukup untuk menilai margin yang dibutuhkan membuka posisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih dana Bapak Ibu itu yang ada di akun trading itu nggak cukup untuk margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi, itu bisa kena yang namanya margin call. Nah, margin sendiri itu bisa dibilang sebagai jaminan di dalam trading forex. Sebenarnya kalau misalnya secara standar nih ya, untuk bisa trading di pasar forex itu Bapak Ibu membutuhkan modal yang cukup besar. Karena untuk membuka satu lot itu dibutuhkan sekitar 100.000 USD atau 10.000 USD ya. Jadi harus benar-benar tahu kalau standarnya nih sebenarnya satu lot itu di dalam trading forex itu 100.000 US. Itu ya. Itu yang dinamakan margin call. Jadi sebuah sistem peringatan. Nah, gimana sih kita tahu kalau kita mengalami yang namanya margin call? Setiap ada beberapa trader yang nggak ngerti kalau ternyata akunnya kok tiba-tiba habis ya dananya gitu ya. Padahal perasaan kemarin masih ada sisa sedikit gitu ya.
Kenapa kok bisa ya hilang kayak gini? Ternyata dia kena yang namanya margin call. Nah, Bapak Ibu perlu tahu juga nih, kalau di masing-masing broker itu punya strategi trading yang berbeda-beda. Jadi disclaimer dulu, setiap broker yang digunakan pasti beda juga strateginya. Bisa dilihat dari level penempatan margin call-nya. Ada yang 100%, ada pula yang 40% ya. Saya bahas dulu yang 100%. Nah, margin call level 100% ini berarti Bapak Ibu mendapatkan peringatan dari broker jika nilai ekuitasnya Bapak Ibu sama dengan 100% margin requirement-nya. Jadi kalau misalnya margin call-nya itu level 100% berarti sama dengan modal yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu buka posisi ya. MC itu terjadi jika ekuitas sama dengan margin requirement dikali 100%. Contohnya, Bapak Ibu ini seorang trader dengan leverage-nya yang dipakai itu 1:1000. Nah, Bapak Ibu pengen beli nih satu lot dari pair Euro USD. 100.000 basis unit ya. Pada posisi 1.35000. Maka berapa sih dana yang dibutuhkan untuk bisa buka posisi tersebut? Margin requirement-nya berapa? Margin requirement-nya rumusnya adalah 1.35000 atau posisi yang mau dibuka dikalikan dengan 100.000. 100.000 ini basis dari unitnya ya, satu lotnya tadi. Dibagi 1000. 1000 ini leverage-nya sama dengan 135 US dollar. Jadi Bapak Ibu ekuitasnya misalnya sekarang ada 7.000 US dollar. Terus Bapak Ibu mengalami kerugian hingga 6.865 US dollar. Dan tersisa di akunnya itu 135 US dollar. Maka Bapak Ibu kena yang namanya margin call ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ruginya udah sampai 6.865 nih. Akun tradingnya udah merah semua. Terus kalau dihitung-hitung ruginya udah sampai 6.865. Sisanya cuma 135 itu udah nggak cukup ya dananya. Jadi Bapak Ibu bisa kena yang namanya margin call. Ya. Terus ada juga yang namanya level 40%. Jadi nggak semua broker itu menempatkan margin call-nya di 100%. Ada pula yang mengatur margin call pada level 40%. Ada juga yang 30% ya, macam-macam dari setiap broker. Bapak Ibu bisa tanya di broker yang digunakan masing-masing. Nah, kalau 40% ini artinya Bapak Ibu bisa mendapatkan peringatan dari broker jika nilai ekuitasnya sama dengan 40% dari margin requirement-nya. Nah, MC-nya bisa terjadi jika ekuitas sama dengan margin requirement dikali 40%. Dengan contoh yang sama tadi ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya margin call apabila kerugiannya mencapai di 6.946 US atau ketika akun hanya tersisa 54 US dollar aja. Ya. Jadi MC bisa terjadi jika ekuitasnya sama dengan 135 yang tadinya kalau 100%, sisa dananya dikali 40% sama dengan di 54 US dollar. Berapa berarti kerugian yang memicu margin call-nya? Dari dana Bapak Ibu 7.000 dikurangi 54 untuk margin requirement-nya untuk buka satu posisi sama dengan 6.946. Jadi kalau ruginya udah sampai 6.946, sisanya cuma 54 dolar, itu udah kena yang namanya margin call. Next, kenapa bisa margin call? Ini menurut pengalaman pribadi saya selama saya mendampingi trader-trader yang ada di e-club ya. Saya gabung, saya ringkes jadi 4 hal yang paling gede yang sering terjadi karena mereka kena margin call itu kenapa? Yang pertama karena ikut-ikutan temen, gak ngerti sama sekali tentang technical analisa. Jadi temennya tawarin nih, ini nih ada nih bisnis yang bikin kita bisa profit, bisa nambahin kita duit banyak gitu ya. Terus oke lah, ngikut lah gimana caranya. Kita lihat teman kita profit ya, oke sih profit ya. Ketika kita ikut-ikutan sama teman-teman, ayo kita buy, ayo kita sell nih di harga ini. Ternyata kita nggak ngerti sama sekali basicnya dari technical analisanya apa, reasonnya kenapa kita buy, kenapa kita sell, kita nggak tahu. Nah itu yang menyebabkan kita bisa kena yang namanya margin call. Karena kita tahunya cuman untung ikut temennya kita gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau teman kita juga pernah rugi.
Nah, saya punya cara kalau misalnya memang Bapak Ibu mau mulai trading, bisa siapin dulu nih resiko modalnya misalnya yang kecil dulu. Kalau pemula biasanya pakai $100 dulu boleh juga. Nah, 10 dolar dari $100 itu kan $10 ya, sorry, 10% dari $100 itu kan $10. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai risk to reward 1:1 atau risk to reward itu bisa jadi rasio antara TP dan SL yang dipakai, itu berarti bisa profit $10 atau loss $10. Jadi udah bisa dihitung dulu nih, modal saya $100 nih. Saya pengen resikonya itu 10% dari modal saya. Berarti kalau misalnya saya pakai TPSL-nya itu 1:1, saya bisa profit $10 atau saya bisa loss $10. Itu udah dihitung dulu nih. Contohnya di gold market nih ya, salah satu pair yang favorit juga di eClub. Jika bergerak dari harga 1830.00 ke 1830.10, ini pergerakannya adalah 1 pips. Jadi yang dihitung adalah angka kedua dari belakang ya, itu mulai dari pips pertamanya. 1 pips ini nanti bisa dikonversikan ke jumlah lot. Misal tradingnya Bapak Ibu di 0,01. Itu berarti 1 pipsnya sama dengan $0,1. Kalau 0,1 lot itu berarti $1. 1 pipsnya ya. Kalau 1 lot itu $10 dengan dana $100. Nah, yang kedua, apalagi alasannya? Yang kedua adalah nggak bisa ngatur lot yang sesuai. Jadi karena udah ikut-ikutan teman, teman pasang 5 lot, ya saya juga pasang 5 lot. Padahal dana temannya itu misalnya $5.000. Dana kita itu cuma $1.000. Itu kan lebih riskan ya. Kita sekali pasang 5 lot gitu ya. Karena kita nggak tahu pasang yang sesuai dengan modal kita itu berapa. Itu penyebab kedua yang dialamin oleh banyak-banyak trader di luar sana. Saya nggak bilang yang di sini ya, saya harap yang di sini sih oke-oke semua tradingnya ya, jangan sampai kayak gini nih. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan saat close posisi atau tahan posisi. Jadi nggak ngerti, udah trading, udah masukin dana, udah pasang lot, nggak ngerti kapan ini mau exit dari marketnya. Mau close-nya di harga berapa nggak ngerti. Diliatin merah, terus pada doyan gitu ya, merah, 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 doyan gitu. Terus ditahan-tahan, nggak di close-close gitu. Mau close takut nanti makin rugi. Kalau nggak di close, takut ini kok merah mulu, nggak ijo-ijo gitu ya. Nah itu juga yang dialamin oleh banyak trader. Yang keempat, yang terakhir, nggak bisa fokus dengan apa yang ditradingin. Yang ditradingin ya. Misalnya Bapak Ibu trading sambil bekerja, sambil ada kesibukan yang lain. Sehingga ketika udah pasang posisi, lupa sama posisinya. Nggak lagi inget nih kalau buka posisi, apalagi nggak pasang TPSL. Itu bisa kena yang namanya margin call. Nah, makanya kalau misalnya saya di eClub sendiri selalu menekankan kepada member-member yang saya dampingi ya. Kalau di eClub itu selalu dikasih juga untuk TP dan SL. Untuk kita atur dari risk management yang kita bisa atur. Risk to reward-nya berapa, kita perlu tahu dulu nih sebelum kita entry di market, kita harus tahu dulu kita mau risk to reward berapa. 1:1, 1:2 atau gimana? Kalau kita biasanya ya mau pasang, ya kita pengen lebih banyak untungnya daripada ruginya. Itu bisa pasang 1:2, tapi range-nya juga harus dilihat ketika kita entry. Atau kalau misalnya paling minimal di 1:1. Ya. Yang kedua, tetap harus yang namanya belajar. Karena yang namanya edukasi itu penting banget untuk trader. Apalagi soal tahu tentang money management. Jadi money management itu tentang pengaturan lot ya, tentang modal yang bisa digunakan. Itu harus tahu dulu, jangan sampai modalnya berbanding terbalik dengan lot yang digunakan. Lotnya lebih gede, modalnya kecil. Atau modalnya kegedean ya, lotnya juga sama-sama gede gitu. Jadi harus ditahuin dulu berapa yang ideal untuk pasang dari modal yang Bapak Ibu punya untuk lotnya. Terus kita juga dikasih tahu nih di update, kita nggak cuman kasih oke nih kita buy, oke nih kita sell. TPSL-nya di sini ya udah, kita nggak update apa-apa lagi. Tapi kita juga update, namanya market itu dinamis ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa tahu target yang kita udah ancang-ancang itu bisa kecapai atau enggak gitu.
Atau jangan-jangan kita bisa jadi kena SL gitu ya. Nah, kalau kita emang udah hitung di awal sesuai TP dan SL dan kita udah terima nih kalau kena TP oke, kena SL oke, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya di dalam market, Bapak Ibu tiba-tiba ada gejolak lagi yang nggak bisa nih kita capai dari area TP-nya. Makanya kita bisa yang namanya cut profit gitu ya. Nah, itu di-update juga. Jadi kita tahu kapan exit di marketnya. Ya. Nah, gimana sih cara kita bisa menghindari yang namanya dari margin call? Ya, gimana sih caranya kita bisa menghindari untuk margin call? Yang pertama itu saya kasih ya. Kalau di setiap broker pasti pilihannya hanya dua. Tutup posisi tradingnya atau diinjek modalnya ya sebelum kena margin call. Kalau di broker hanya dua pilihan aja biasanya. Kalau dana di akun Bapak Ibu itu hampir mencapai batas, pilihannya ada dua tadi. Menutup posisi trading. Ini bisa dilakuin walaupun Bapak Ibu masih dalam posisi trading yang terbuka atau floating untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat terkena MC. Jadi ketika Bapak Ibu lagi floating nih merah-merah merah-merah, Bapak Ibu bisa tutupin nih posisi tradingnya satu-satu ya. Itu untuk mengurangi kerugian yang lebih parah. Yang kedua, kalau nggak mau dikurangin, nggak mau di-cut, biasanya harus setor dana tambahan ke broker supaya marginnya bisa meningkat lagi. Tapi hal ini bisa menguntungkan Bapak Ibu ya kalau misalnya Bapak Ibu itu yakin harga yang mau disetting ulang lagi itu bisa berbalik sesuai dengan target yang Bapak Ibu pingin. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin, setor dana itu juga akan ada resikonya juga gitu ya. Jadi pilihannya hanya ada dua, berani tutup posisi atau tambah dana lagi ke brokernya supaya marginnya bisa meningkat. Nah, yang kedua bisa memilih leverage dengan tepat. Jadi yang ini di awal sebelum Bapak Ibu buka account trading itu pilih leverage-nya dulu yang tepat. Leverage itu bisa membantu para trader untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang minimal, tapi ini juga bisa jadi penyakit buat trader seperti over trading ya, trading terus karena marginnya kecil kan gitu ya. Jadi buka posisinya bisa banyak gitu kan. Jadi overload ya, over trading yang menyebabkan posisi Anda bisa cepat terkena yang namanya margin call. Yang ketiga, good money management. Jadi kalau misalnya kita pengen menghindari yang namanya margin call, kita harus punya yang namanya money management yang baik. Margin call itu tidak akan terjadi apabila terdapat money management yang baik. Misalnya dengan mengalokasikan 2% dari ekuitas di setiap satu posisi trading. Contohnya nih ya, kalau pemula biasanya settingnya itu 1-2% dari satu posisi tradingnya itu, dari modalnya ya. Atau kalau misalnya di e-club kita batasin maksimal di 10%. Ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%, yaitu dikembalikan lagi ke money management masing-masing. Saya pakai contohnya di sini ada Pak Andi memiliki akun trading dengan ekuitas $7.000. Jika dalam satu posisi hanya dialokasikan 2% dari modal, maka Andi hanya perlu menggunakan $140 dari akunnya. Ya, jadi 2%-nya itu $140 aja. Dengan menggunakan sistem yang sama untuk setiap posisi trading, diperlukan 25 posisi loss agar ekuitas Andi menyentuh angka di bawah 50%. Ya ini biar nggak kena yang namanya margin call itu 25 posisi, jadi agak banyak. Tentu perencanaan yang baik mengalami kerugian 25 kali ya cukup mustahil ya. Makanya kita harus butuh yang namanya edukasi supaya kita bisa atur nih hal-hal seperti ini biar terhindar dari margin call. Yang keempat, buka posisi dengan perhitungan yang baik. Ya, Bapak Ibu yang sudah bisa trading, bisa susun trading plan harian ya. Ini mau tradingnya apa nih, saat trennya apa? Oh, trennya kalau dilihat-lihat ini udah bullish atau trennya udah bearish nih. Ya, kalau misalnya bullish saya bisa ancang-ancang nih buat ambil buy di angka berapa, lot yang saya gunain berapa, modal saya berapa, resiko yang bisa saya gunain berapa. Nah, itu yang dimaksud trading plan harian ya. Jadi harus dianalisa dulu setting untuk money manajemennya. Atau biasanya di broker-broker tertentu ada yang kalkulator margin, disediakan kalkulator margin untuk hitung berapa banyak sih margin yang digunakan untuk membuka posisi yang baru. Nah, saya punya
tips ya, tips sederhana dari saya. Ini menurut pengalaman pribadi saya ketika saya trading juga, gimana saya bisa menghindari margin call. Dengan modal yang nggak sebanyak Bapak Ibu pasti ketika saya trading. Tapi saya setidaknya nggak pernah kena yang namanya margin call karena melakukan 5 hal ini. Saya nggak pernah yang namanya over trade. Jadi saya nggak pernah trading itu melebihi daripada batas saya buka posisi dari modal yang saya gunakan gitu ya. Saya tahu dulu nih berapa posisi yang bisa saya buka dengan resiko berapa kalau saya pakai modal sekian. Yang kedua, saya atur money manajemennya. Jadi kalau modal saya sekian, lot yang bisa saya gunain berapa nih? TPSL yang bisa saya setting biasanya saya set itu 100 pip ya untuk SL-nya. Jadi saya udah hitung dulu. Setiap 100 pip saya buka dari lot yang saya pakai itu saya kena loss berapa kira-kira. Saya udah hitung dulu. Yang ketiga, saya tidak menjadikan trading sebagai penghasilan utama. Tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga yang saya gunakan ya. Pak Gema pun juga pernah bilang jangan gunakan trading ini sebagai penghasilan utama, tapi bisa menjadi penghasilan tambahan yang memicu penghasilan utamanya biar bisa meningkat lagi gitu ya. Yang keempat, menggunakan dana dingin atau uang sampah. Ini sudah saya lakukan juga. Saya nggak pernah pakai yang namanya uang tabungan. Saya nggak pernah pakai yang namanya uang dapur dari suami gitu ya. Saya juga nggak pernah pakai uang sekolah siapa mungkin ya. Jangan sampai kita pakai hal-hal yang sifatnya penting seperti itu di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Jangan sampai menggunakan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan pribadi untuk trading. Tapi kita bisa siapin sendiri nih, sisihin sendiri untuk dana yang bisa digunakan untuk trading. Dan yang kelima, kita bisa membuat trading yang terkonsep ya. Jadi kita udah konsepin dulu nih. Kalau di eClub itu kan kita dikasih report-report analisa ya. Itu bisa digunakan sebagai outlook kita buat entry di market. Nah, kalau hasilnya sudah diterapkan, bisa jadi seperti mereka-mereka ini yang saya tampilin ke Bapak Ibu ya. Ini mereka juga belajarnya dari eClub. Ada Pak Stevi ini dari Papua, beliau juga bisa profit 180 juta dari modal 5 juta. Terus ada juga yang modalnya 4.000 setelah join eClub itu bisa raih 6 kali lipat dari 20 jadi 24.000 dolar. Ini saya nggak fiktif ya. Ini beneran ada orangnya dan mereka beneran member eClub yang udah berhasil. Dan yang terakhir itu ada yang baru aja menang Tesla ya. Ini dari profitnya dari modal 80 jadi 4M. Ini bisa langsung dicek aja di YouTube untuk cara-caranya ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bisa juga seperti mereka yang ada di eClub. Kadang kita kan ada trading bareng, entry bareng ya ketika ada sinyal. Jadi kita bisa tukar pikiran, kita bisa sharing dan diskusi dan di situ kita bisa pesta bersama lah ya. Ini happy, ini mengurangi yang namanya resiko stres ketika kita trading. Punya komunitas yang membangun seperti ini mengurangi rasa stres kita. Jadi kita ketika trading itu nggak cuman serius dan sampai stres gitu ya, tapi kita juga punya teman yang bisa ikutan seneng bareng, duka bareng gitu, semuanya bareng-bareng. Oke, dari saya ini aja nih untuk materinya. Dan saya boleh kembalikan dulu nih ke Coach Hadi. Oke, mantap banget ya materi dari Coach Flow. Jadi itu pengingat ya buat kita ya. Kalau trading jangan terlalu berlebihan dan harus bisa menggunakan money management yang benar. Ini sudah ada pertanyaan nih Coach. Eh, Oke, udah banyak pertanyaan. Saya scroll dulu ya. Yang pertama dari Pak Josia, teman saya hampir sampai saat ini ada yang udah 2 bulan nggak trading karena kena margin call. Tapi dia bukan di orbit trade. Tadi Coach Flo juga udah kasih tahu ya tips-tipsnya. Mungkin saya boleh tambahin ya. Kalau misalnya kita udah kena margin call, apa yang harus kita lakukan? Kan di materinya Coach Flo belum ada nih. Jadi saya tambahin ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah kena margin call, itu kita boleh istirahat dulu.
Dalam arti kita nggak usah masuk ke market, nggak usah rasanya pengen balas dendam, pengen cepet-cepet balikin lagi itu lossnya, itu salah. Jadi kita harus tetap fresh. Kalau bisa keluar dulu dari pasar, jangan pengen buru-buru nyari pinjaman uang lagi buat ngegantiin loss yang itu salah. Jadi kalau misalnya habis kena margin call atau habis loss, ya udah keluar dulu dari market, cari kegiatan atau hobi-hobi yang biasa dilakukan biar pikiran kita tuh fresh lagi. Kalau misalnya udah fresh lagi, baru terapkan ilmu money management, terus juga ilmu analisanya itu boleh diterapkan. Mungkin Pak Josia boleh disampaikan ya tadi pesan dari saya. Nah, yang kedua nih ada dari Pak Ali NTB. Kenapa saya setiap biru pengennya close terus? Kenapa tuh cost flow? Oke, ini juga banyak sih ya trader yang kayak gini, ABC namanya, asal Ya, biru close biasanya. Biasanya kayak gitu tuh karena faktor ketakutan sih. Takut kalau misalnya ketika di hold ternyata nggak nyampe gitu ke area target yang dipinginin. Misalnya targetnya yang dipinginin 100 pip gitu ya. ya, 30 pip udah ditutup gitu ya. Sebenarnya sih nggak masalah mau ABC gitu. Itu kan tergantung sama style trading masing-masing lagi. Kalau memang dengan ABC peningkatan akunnya itu bisa oke, nggak masalah gitu. Tapi biasanya kalau yang namanya ABC itu nggak bisa signifikan profit yang didapatin gitu ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu tradingnya itu misalnya seperti saya kalau misalnya trading itu batasin untuk target TP itu di 100 pip. Ya saya hold aja gitu. Saya percaya sama konsep yang saya gunakan untuk saya trading. Mau itu ternyata dia keluar daripada analisa saya atau dia nggak sesuai dengan konsep yang saya mau, ya udah saya udah setting nih untuk saya bisa uh, terima resikonya. Kalau misalnya loss ya udah saya juga udah terima, tapi kalau misalnya profit lumayan kan dapatnya 100 pip gitu, dan itu bikin rasa percaya diri Bapak Ibu ketika analisa jadi makin meningkat gitu ya. Jadi kalau udah bikin trading yang terkonsep, jangan diubah-ubah lagi. Tapi kalau misalnya memang style tradingnya Bapak Ibu itu lebih senang yang ABC, ya silakan aja gitu. Masing-masing trader punya style masing-masing. betul banget. Ya, setuju ya. Jadi trading trading lah sesuai dengan analisa yang udah dibuat gitu. Kayak Coach Flo tadi sampaikan, ya kamu udah punya konsep jalanin gitu trading plan-nya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman yang pengen ABC ABC itu banyak yang nggak punya konsep coach gitu. Jadi wah lihat market naik ikut FOMO akhirnya baru biru dikit langsung close ya kan karena nggak punya konsep. Kalau coach flow kan tadi punya konsep udah target 100 pip ya udah biarin gitu. Nah paling dari eClub juga sering saranin untuk set BEP ya, jadi set BEP atau SL plus. Jadi ketika kita sudah profit dan running 30 sampai 50 pips, biasanya tuh di grup E-Club sering ingetin nih, udah running 30 pips, sudah running 50 pips. Yang mau tag silakan, yang mau set BEP untuk fight sampai target TP juga boleh. Gitu mungkin itu tambahan dari saya ya untuk Yes, Bapak yang suka ABC nih baru biru dikit plus. jadi close. Nah, selanjutnya dari Pak Joy, biasanya kalau dapat momen bisa opennya berapa kali per posisi? Ini pertanyaannya bukan untuk Coach Flo sih, tapi buat teman-teman mungkin ada yang pengen sharing atau saya sharing aja ya. Kalau saya sih biasanya kalau open itu tergantung dari analisa yang dibuat ya. Misalnya saya trading dengan dana $1.000, terus analisa yang saya buat itu stop loss-nya 50 pips, target profitnya 100 pip. Nah, kita pecah dulu nih money manajemennya. Kalau dari $1.000, risknya adalah maksimum itu 10%. Itu which is $100 ya. $110 dari 1.000 itu 100. Nah, dari 100 itu analisa kita batas resiko 50 pips. Berarti kita bisa maksimal entry-nya 0,2 lot. Nah, kalau 0,2 lot boleh di entry cacah 0,5, 0,5, 0,5.
Atau kalau misalnya analisanya udah yakin, boleh sekali entry. Itu nggak masalah. Tapi yang penting adalah sesuai dengan money management kita dan analisa kita. Itu sharing dari saya, Pak Joy ya. Mungkin bisa buat bahan pembelajaran juga buat teman-teman yang lain. Nah, ada Pak Danuda, cara bikin akun di Orbitrade gimana? Maaf newbie. Ini di sini ada nomor telepon, jadi Pak Danuda boleh chat ke nomor telepon yang ada di layar atau boleh juga WA ke nomor saya tadi saya udah WA ya. Pak Joy kalau mau WhatsApp boleh juga ke 0812 222 1697 atau ke nomor telepon WA 087898886606. Oke, boleh ke sini aja ya ke nomor yang sudah tertera. Coach minta tolong ulangi slide kapan waktunya terjadi margin call. Boleh diulangin Coach Flo? Oke, ini mungkin gimana kita tahu kalau kita kena margin call ya. Ya ya, Ya di posisi betul. itu saya izin share screen lagi nih. Oke, ini ya Ya, untuk gimana kita tahu kalau kita kena yang namanya margin call. Jadi ada dua ya, tergantung dari brokernya. Harus nanya dulu sama brokernya juga nih. Dari brokernya itu biasanya berapa persen sih eh, level untuk margin call-nya? Ada yang 100% atau 40% ya. Kalau di Orbi biasanya gimana Coach Hadi kalau trading? kalau untuk peringatannya itu di 100%. Jadi ketika margin level kita kurang dari 100%, itu yang trading di laptop tuh udah ada peringatan gitu. Jadi laptopnya merah-merah gitu. Tapi kalau yang dari HP itu nggak ada peringatan. Paling auto cut dan close-nya satu per satu dari loss-nya yang paling besar terlebih dahulu. Gitu Ya. untuk di Orbi. Oke, jadi masing-masing broker beda-beda tergantung Yap. tadi Pak Danu Danu siapa tadi ya? Dan what? Danuan ya. Dan Danuda, udah. Pak Danuda pakai broker apa gitu ya. Kalau misalnya di Orbi seperti yang tadi dijelasin sama Coach Hadi ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Pak Ricardo. Saya technical udah paham, tinggal money management aja. Nafsu gara-gara mau jadi konglomerat, malah melarat. Cuaks. Cuan. Ya, kalau ini psikologi ya. Sebenarnya kadang ada orang yang margin call tuh nggak strike dengan money management. Money management juga saya sharing sedikit nih ya. Itu ada 3 jenis ya. Kita bisa mengatur money management berdasarkan dolarnya. Ada trader yang trading, oke, gue kalau udah $10 harus cut loss. Mau itu lotnya 0,1, 0,01, 0,02. Pokoknya kalau udah $10 ya cut loss. Itu dari dolarnya. Yang kedua, untuk money management itu ada dari pipsnya. Jadi kalau misalnya dia punya money management, pokoknya kalau udah 100 pip, gue harus cut loss. Yang ketiga adalah dari persentasenya. Persentase misalnya modalnya $100, gue atau $1000, gue kalau misalnya udah loss sampai 3%, gue harus cut loss gitu. Jadi buat Bapak Ibu tuh harus tentuin sendiri money management yang mana nih yang mau digunain. Apakah dari persentasenya, ataukah dari dolarnya, ataukah dari pipsnya gitu. Itu kembali lagi ke diri sendiri. Memang butuh waktu untuk belajar dan di eClub banyak edukasi juga ya Coach Flo ya. Gimana caranya kita bisa eh, menjaga diri kita dan mengatur money management yang baik. Yes, betul banget. Biasanya klien saya juga saya minta belajar di e-kampus ya. Jadi di situ banyak banget mulai dari yang beginner biasanya gimana sih cara ngatur money manajemennya. Mm. Nanti yang di level advance dia lebih belajar ke area teknikalnya, cara entry-nya. Dan kalau yang di level expert dia belajar yang lebih luas lagi nih teknikalnya. Biasanya lebih ke moon trading kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti bisa dipelajari juga di e-kampus. Mantep banget. E-Club punya kampus ya, namanya e-kampus. Dan kelasnya juga beda-beda. Ada beginner, advance, sama Expert. expert ya. Jadi buat Yes. pemula yang baru terjun ke dunia trading,
jangan takut gitu. Nanti di e-club nggak ngerti karena ada kelas beginner juga. Yap, betul. Oke, kita lanjut lagi nih bacain pertanyaan untuk sharing. Oke. Pak Josya, baik Kos Hadi nanti ajak ke Orbi. Ya, nanti info saya ya Pak. Oke, lanjut Pak David. Terus apakah ada rekomendasi rasio untuk WD profit agar tidak tergerus MC? Gimana nih Coach Flo? Oke, kalau saya biasanya, kalau saya pribadi Pak, saya modalnya berapa dulu nih ya di awal. Misal saya modalnya $100. Ketika saya trading, saya dapat $100 lagi. 200 dong. Ya, $100 saya ambil. Itu sebagai ganti dari modal saya. Jadi ketika saya trading lagi, saya udah nggak takut karena yang saya pakai adalah profit saya, bukan modal saya. Nah, itu balik lagi sama Pak David. Gimana? Mau seperti saya juga bisa gitu. Jadi kalau ketika saya trading, saya udah nggak lagi stres. Makanya saya nggak bingung kalau ternyata konsep saya itu berubah daripada realnya, ya kan? Ternyata di market itu nggak sesuai sama konsep saya, ya udah orang itu juga uang profit gitu kan. Jadi saya nggak pribadi nggak bingung ya, soal seperti itu. betul. Itu kembali lagi ke konsep ya. Eh, Trader itu harus punya konsep gimana cara kembangin bisnis tradingnya. Gitu itu dari cost flow. Kalau saya sih nggak jauh beda ya. Cuman saya tuh suka trading misal satu hari dapat $10 atau $20 dengan modal 100. Itu profitnya CWD. Tapi nggak berasa 2 hari WD $10, WD $10, $20. Tahu-tahu sebulan udah lebih gitu profitnya yang didapat gitu. Kalau cost flow tadi kan ngumpulin dulu sampai berlipat 200 baru di WD. Kalau saya dapat profit WD balikin lagi modalnya gitu. Ya, nanti kalau misalnya Pak David pilih sendiri deh kira-kira mau konsep yang gimana gitu. Yang penting ketika kita udah profit itu harus dinikmatin, jangan digulung terus. Kalau misalnya udah profit dan udah di WD dan kita trading pakai em, profit dari trading ya itu pasti lebih nyaman Yes, gitu. betul. Biar Nah, nggak ini jadi trader semu ya. betul. Ada pertanyaan daripada Nuda, minta materinya PPT bisa Coach. Untuk materinya gini aja deh, kalau misalnya Bapak Ibu nanti coba chat ke admin aja ya di 0812 2222 1697, nanti dibantu sama admin juga. Nanti mungkin kalau untuk materi bisa saya kasih melalui ini ya, admin ya. Oke, mantep ya, materinya dibagiin juga. Oke, selanjutnya dari Pak Evander, apakah MC itu salah satu bagian dari salah strategi coach? It, MC itu merupakan resiko, Pak. Jadi bukan salah strategi kita. Kita punya strategi gimana pun ya bisa salah, bisa benar gitu ya. Tapi MC itu resiko dalam setiap kita trading, nggak bisa kita hindarin gitu ya. Nah, nggak bisa kita hilangin. Sorry, kalau dihindarin bisa. Ya, Nah, kalau misalnya Bapak salah strategi terus MC, ya itu berarti akibatnya, bukan daripada bagian dari salah strateginya. Karena itu memang resiko yang terjadi kalau kita udah trading di futures market gitu. Nah, makanya kita perlu tahu kalau MC itu gimana cara kita bisa menanggulangi biar nggak terjadi hal kayak gitu. oke, ini ada lanjutan nih dari Pak Evander. Izin coach flow, MC itu suatu pola habit jika kita sudah punya trading plan, jelas masih aja MC, itu bagaimana? Oke, itu berarti ada yang salah dari sistem money manajemennya, bukan pada habitnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ternyata kalaupun ya sepengalaman saya ketika kita misalnya greedy gitu ya, greedy itu Ya, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Tapi lebih baik kalau pemula jangan sampai greedy dulu, karena kalau misalnya kita udah dapat profit terus greedy, akhirnya kita nambah lot itu yang terjadi yang namanya MC gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya trading plan yang jelas, tapi masih tetap aja MC, berarti faktornya ada dua, psikologinya yang nggak bagus, money manajemennya yang nggak bagus. Nah, antara dua itu aja, Pak. Gitu. Jadi Bapak koreksi dulu nih dari tradingnya. Kalau trading plannya udah bagus nih, udah tahu nih entry-nya yang tepat di mana, ternyata potensinya juga udah sesuai nih. Potensinya marketnya bakalan naik ya. Entry-nya udah bener pakai time frame-nya berapa gitu. Terus ternyata tetap aja MC harus dikoreksi lagi. Lot yang digunain berapa gitu ya. Modalnya berapa, ideal nggak? Terus
selama Bapak Ibu trading dengan modal itu, dengan lot itu, berapa posisi yang dipasang gitu ya. Ternyata posisinya jauh lebih banyak gitu daripada ideal resiko yang bisa diterima. Nah, itu yang harus dikoreksi lagi. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Evander, kayak coaching private nih. Jadi Pak Evander ini udah belajar technical, udah belajar money management, tapi masih MC. Itu salah strateginya dengan psikologi apa gimana? Itu sebenarnya udah dijawab ya tadi pertanyaan lanjutan dari Coach Flo. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Eh, Pak Evander sudah belajar technical, sudah belajar money management, sudah eh, pengalaman atau sudah belajar psikologi juga, tapi masih sering MC. Nah, bisa jadi kesiapan Bapak tuh masih belum fully full gitu. Jadi di bulan Oktober saya MC, di bulan November belajar 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 lot technical psikologi, di bulan Desember trading lagi nih, tapi masih belum siap karena masih mikirin yang bulan lalu gitu. Jadi pikirannya tuh harus fresh, mulai dengan hal yang baru kayak gelas kosong. Kalau misalnya kita mempersiapkan diri dengan baik kan kita juga lebih fresh gitu dalam menghadapi market. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, ya itu akan berulang kembali. Dan kalau bisa evaluasi apa yang salah, apa yang membuat saya MC gitu. Apakah money manajemennya, ataukah teknikalnya, ataukah psikologinya? Itu jawabannya Bapak sendiri yang tahu ya, karena setiap trader kalah pasti dirinya sendiri. Yang sulit itu adalah bukan melawan market, tapi melawan diri sendiri. Nanti boleh evaluasi. Oke, saya bacain pertanyaan dari Pak Randi nih, Pak Randy Suharyono tadi kelewat. Kalau di Astronaci itu diajarin backtest nggak sih, Coach Flo? Oke, biasanya kita saranin juga untuk backtest gitu ya. Nah, di e-club itu kita punya banyak edukasi, mulai dari indikator, mulai dari tren ya kan, atau teknikal-teknikal lainnya, misalnya seperti Elliott Wave atau moon trading ya, macam-macam lah ya. Itu ya bisa basicnya, bisa indikatornya. Nah, itu bisa di situ belajar juga. Jadi, misalnya Bapak Ibu di situ lagi belajar tentang EMA gitu ya, indikator yang namanya EMA. EMA 21, EMA 34, EMA 90 gitu ya. Itu bisa dicoba ini di backtest satu-satu. Backtest itu kan kembali ke diri kita masing-masing karena teknik apapun itu bisa dipakai asalkan kita cocok gitu. Kalaupun emang cuma satu teknik aja yang cocok, ternyata kita pakai EMA 21 nih. Selama kita trading backtest pakai EMA 21, ini kok kecenderungan akurasinya jauh lebih tinggi. Ya udah, berarti kita bisa terusin kayak gitu. Nah, backtest itu gimana? Caranya 10 kali trading pakai indikator yang sama, jangan berubah-berubah, jangan nambah-nambahin. Nah, kalau dari 10 kali trading akurasinya itu misalnya menang 7 kalah 3 itu udah bagus gitu. Itu biasanya dibantu juga sama analis kita. Kan analis kita itu di e-club standby sampai jam 2 pagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bingung ketika backtest, bisa tanya-tanya di situ juga sama analis. Jadi ada yang bantuin jawabin juga gitu. Oke, mantap banget. Ya, tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Lutfi. Pips itu apa ya? Gimana cara mengetahui profit sudah 30 pips? Ada di materinya Coach Flo? Yes, ada tadi ya. Di Ah, materi saya, bentar saya share screen dulu. makin sore makin rame nih pertanyaannya. Kayaknya sharing kita seru. Sharingnya seru nih ya. Ah, Oke. Nah ini nih ya. Jadi perhitungannya kalau misalnya di gold nih ya, karena masing ada pair yang beda juga ya di pair forex itu perhitungannya ada yang beda. Ini saya kasih simulasinya di gold aja. Jadi kalau misalnya gold dari harga 1830,00 ke 1830,10 ini sama dengan 1 pips. Berarti kalau misalnya Bapak itu profitnya 30 pips, berarti dari 1830,00 ke 1833,00 itu baru 30 pips. Jadi ngitungnya itu dari angka kedua dari belakang itu pips satuannya ya gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya.
Lanjut. Oke. Dari Pak Josia, saya MC kejadian saat di akun demo Orbi karena tidak pakai SL. Karena itu di akun real selalu dan harus pasang SL. Bagus nih Coach Flo ya. Jadi MC-nya di demo gitu buat pelajaran. Pas di realnya ketat gitu pasang SL. Yes, Teruskan Pak good. Josia. Oke, Pak Iman, apakah compounding lot itu aman? Gimana menurut Coach Flo? Kalau saya sih nggak pernah pakai compounding ya sejujurnya, karena menurut saya ketika saya udah punya modal, saya udah hitung nih risknya berapa, ya udah saya bukanya sesuai itu, posisinya berapa. Saya nggak pernah nambah-nambahin, misalnya idealnya 0,1 kalau misalnya tradingnya pakai 1.000 dolar. Terus saya kompon lagi nih, tambahin lagi 0,1, tambahin lagi 0,1, ya risknya jadi makin gede gitu kan. Kecuali kalau misalnya memang udah Komponnya kalau udah profit, misalnya 1.000 profit jadi seribu mm, seratus jadi 0,11 gitu. ya itu nggak masalah kalau kayak Oh, gitu. Tapi sih selama ini kalau saya pribadi saya nggak pernah nambahin ya. Saya juga kalau misalnya emang profit kan saya ambil dulu profitnya. Jadi masukin modalnya di awal lagi kayak modal awal gitu. Jadi ya balik lagi sih. Kecuali kalau kayak Coach Hadi pernah nggak kompon kayak gitu. oke. Kalau saya enggak, tapi cacah lo sering gitu. Jadi jatuhnya bukan kompon, tapi kita hitung dulu berapa risknya, berapa dolar baru dicacah. Karena kalau misalnya sekali tembak, mungkin kita nggak selalu sekali masuk langsung profit ya. Bisa juga Yes. ditarik tarik atas bawah, makanya perlu dicacah gitu Ya, lotnya. Tapi sama kalau sih kalau kompon di enggak. Eclub juga ada sih cacah lot kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau di cacah lot itu bukan kita, misalnya idealnya itu 10% dengan Mm. modal 1.000, pakainya 0,1. Terus kita cacah jadi 0,1-nya ada tiga macam gitu. Itu kan resikonya jadi tiga puluh Itu persen. bukan cacah. Itu bukan cacah, tapi kalau cacah itu 0,1, terus kita pasang nih ternyata kita mau tetap resikonya 10% ya. Kita pakainya 0,03, Ya. 0,03, tiga kali posisi. Nah, itu tetap resikonya 10%. Oke, mantap. Jadi compounding kita sih nggak ngejalanin ya, tapi kalau misalnya ngejalanin compounding tapi risknya sesuai, itu boleh-boleh aja. Oke, dari Pak Joy, bisa dibagiin langsung satu kali tembak ya untuk TP atau SL-nya gimana untuk MM? Yang Coach Hadi kasih option, saya sih kayaknya lebih ke tipe percentage. Untuk MM ya saya setuju dengan cost flow. Jadi deposit pertama kalau oke, ini bentar ini pertanyaannya. Untuk TP-nya sama atau gimana? Oke, kalau saya mau satu kali tembak, mau beberapa kali tembak, itu kan sudah dianalisa dulu ya Pak Joy. Jadi misalnya kayak tadi saya analisa gold SL 50 pips, TP 100 pip. Ya udah, resiko yang paling penting kita tentukan. Kalau take profit mau 1 banding 2, 1 banding 3 itu nggak masalah. Dan yang paling penting yang sering saya lakukan ketika udah running profit 30 pips, 50 pips itu SL-nya digeser atau BEP. Karena itu yang menjaga psikologi kita tetap terjaga. Walaupun kena SL tapi profit gitu. Yang penting SL di atas dari komisi gitu. Komisi di Orbit cuma 3 pips kok, kecil. Itu sih untuk tanggapan Pak Joy. Lanjut, Pak Evander lagi. Untuk menumbuhkan mindset pola pikir agar tidak MC apa ya Coach Flow? Oke, yang tadi itu saya udah bagiin tipsnya Pak Evander Mm-mm. ya. Kalau misalnya tipsnya itu salah satunya kita harus tahu dulu atur money manajemennya ya. Kita harus buat trading yang terkonsep. Kita juga harus pakai dananya dana yang dana dingin gitu ya. Itu biar kita nggak MC lah. Tips supaya kita nggak MC. Ataupun ketika kita ya namanya trader itu wajar kok kena margin call itu wajar. Gak ada satupun trader di dunia ini yang gak pernah kena margin call ya. Kecuali dia emang udah bener-bener hitung ya dari dana dia itu dia mau lossnya berapa. Nah itu pasti minim banget kena yang namanya margin call. Makanya itu kita perlu tahu modal yang kita gunain berapa, risk yang bisa kita terima berapa gitu.
Oke, ini pertanyaannya banyak banget nih Coach Flo ya, tapi mengingat waktu, kayaknya waktu kita terbatas. Jadi Yes. mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Nah, Ah, sebelumnya Coach Hadi saya mau kasih info juga nih ke Bapak Ibu oke, ya sebelum kita mengakhiri webinar ini ya. Mudah-mudahan ini membantu ya Bapak Ibu. Kalau membantu bisa klik angka 7 ya di kolom chat atau enggak gitu. Kalau misalnya mau ada webinar-webinar gini lagi biar kita bisa tahu juga nih Bapak Ibu antusias nggak. Nah saya izin share juga nih untuk di e-club besok ada promo spesial nih. Jadi khusus nggak khusus untuk member aja, tapi untuk semuanya bisa klaim untuk promonya juga. Saya izin untuk share screen dulu. Bentar. mantap ya. Banyak yang terbantu nih dengan sharing kita sore hari ini. Karena margin call nggak bisa dihilangkan. Yes, betul. Kalau margin call bisa dihilangkan, semua trader kaya raya. Bisa, caranya jangan trading. Itu Iya, kan betul. margin call. Betul banget. Nah, saya izin share screen dulu. Oh, udah terlihat share Sudah, screen-nya? tapi belum Ah, full. oke. Belum full ya? Ya, diduplikat Oke. lagi. Oke, sudah ya. Sudah. Nah, jadi besok itu ada promo spesial nih, Nice November namanya. November ini memang bener-bener nice buat kita ya. Mudah-mudahan kita juga di Eklub profitnya lumayan banget ya kan. Nah, ada flash sale 1 hari aja. Jadi diingat ya Bapak Ibu, flash sale ini cuma 1 hari. Sama kayak misalnya Bapak Ibu belanja di eh, ini ya, di marketplace gitu ya. Kalau yang namanya flash sale kan nggak pernah berhari-hari ya. Flash sale itu 1 hari aja. Jadi diingetin di tanggal 16 November ada 2 paket spesial yang bisa Bapak Ibu dapetin, yaitu di paket Ruby selama 3 bulan membership, diskonnya 10%. Dari harga 4.500.000 jadi 4.050.000. Ini udah bisa dapetin banyak banget fasilitas ya. Ada edukasi, ada rekomendasi sinyal yang udah jelas sama reasonnya, dan juga dapat komunitas 2 arah yang tadi, yang analisnya itu sampai jam 2 pagi dia standby di grup trading room ya. Dan juga di paket Platinum. Platinum ini selama 12 bulan membership. Diskonnya di 15 plus 5%. Dari harga 18 juta jadi 14.500.000. Jadi untuk yang mau perpanjangan atau yang mau join e-club biar bisa trading bareng sama e-club itu bisa langsung join aja di promo flash sale Nice November ya di tanggal 16 November cuman 1 hari aja. Caranya nanti admin akan kirimin untuk link bit.ly-nya atau nomor WhatsApp ya. Bisa langsung WhatsApp untuk klaimnya di 0812 2222 1697 ya. Nanti akan dikirimin sama admin lagi nih di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung aja cek di kolom chat untuk klaim dari promo ini. Dan bagusnya besok kita ada live trading bareng ya Coach Hadi ya. Ya, betul. Jadi bisa ikutan langsung nih. Jadi ketika join dapat promo, bisa langsung ikutan live trading juga nih. Sama Coach Hadi kan besok ya? Ya, sama saya. Nanti saya moderator lagi. Kita akan live Mantap. trading dengan Coach Faisal dan juga Coach Evan. Yes, kemarin di hari Senin itu kalau Bapak Ibu yang ikutan ada tradingnya di pair Nasdaq, Nasdaq ya, Gold, gold ya. sama di oil ya kan. Ya, Nah itu profit semua nih, mantep banget kan. Apalagi kalau misalnya ada 2 analis kayak gini kan kita bisa tahu nih dari sudut pandang mereka pribadi gimana buat nambahin insight dari kita punya trading juga gitu kan. Jadi bisa langsung di situ. Apalagi di sini ada King Nasdaq-nya langsung kan. Jadi bisa langsung aja ikutan nih Bapak Ibu, langsung aja join ke e-club dengan promo Nice November dan besok bisa langsung ikutan live trading bersama dengan Orbitrade ya di hari Kamis tanggal 16 November jam setengah 9 malam. Join pagi, belajar dulu ya, join e-club pagi, belajar dulu, malamnya ikutan live trading. Mantap kan? mantap. Iya, Oke. itu Pak Franco koreksi. Goldnya kena SL gitu. Jadi kemarin belum sempat close posisi. Tapi kalau misalnya dipantengin ya, itu udah running sekitar 15-20 pips. Biasanya kalau udah 30 pips close posisi gitu. Cuman kemarin kita nggak live sampai selesai. Jadi
endingnya malah kena SL, nggak apa-apa, nanti masih ada peluang yang lain. Oke, ini saya Yes. jawab terakhir nih, pertanyaan Pak Evander, ada nggak kelas offline khusus tentang cara agar tidak margin call? Pak Evander, Astronaci lagi ada kelas private. Mungkin Pak Evander mau belajar lebih intensif dan mengatur jadwal lebih fleksibel, itu bisa saya sarankan untuk ikut kelas private-nya si Eti. Itu nanti untuk harga dan promonya silakan call aja ke nomor WhatsApp yang udah tertera di banner ya. Nanti bisa tanya-tanya sama Coach Flo, tanya sama saya, atau tanya dengan trading coach yang lain. Itu mungkin solusi agar Pak Evander bisa mengurangi nih margin call-nya ya. Biar nggak terlalu sering kena margin call, itu juga boleh. Oke, Yes. thank you banget Coach Flo untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa ketemu di e-club membernya dan juga ikut live trading besok hari. Saya Hadi pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore.